Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Sri Indes Deswari. Assalamualaikum Ibu Indes. Mic-nya Bu Indes buka, mic. Ibu Indes sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, baik. Surah yang akan kita uraikan pagi ini adalah An-Nisa ayat 1 ya Bu Indes ya. Iya, betul. Ya, baik. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Begitu juga Umi dan keluarga ya Bu ya. Sama-sama semuanya. Dan kita semua keluarga besar Al-Hasani dimanapun berada, di semua daerah di Indonesia dan juga yang berada di luar negeri. Dan doa kita juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami persilakan Buya. Syukron Nilas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak dan tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam. Nikmat beragama Islam modal awal kita hidup di muka bumi ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Bahwa di sisi Allah adalah agama Islam. Allah berikan di kita. Kita bersyukur dengan nikmat Islam ini kita menjadi orang yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah Allah. Bagi kita tidak berat untuk sholat, tidak masalah bagi kita untuk puasa, walaupun tidak makan di siang hari. Dan bagi kita mudah menyisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan di jalan Allah. Mudah, kenapa? Faktor iman. Dan mudah juga bagi kita menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita tinggalkan. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melaksanakan tugas sehari-hari. Kita masih bisa menggunakan panca indera kita. Masih bisa kita gunakan anggota tubuh kita untuk melaksanakan dan melakukan perintah-perintah Allah. Kemudian kita Allah berikan nikmat panjang umur. Sampai saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah. Sementara teman-teman kita, karib kerabat kita, keluarga kita sudah banyak dipanggil oleh Allah. Dan kita gunakan waktu yang ada ini, usia kita ini, semua kegiatan kita ada nilai ibadah. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada nilai ibadah ataupun yang berbuat dosa, nggak mau kita lagi. Tidur kita,
makan kita, jalan kita, semuanya ada di ibadah. Kenapa? Semua menopang untuk kegiatan ibadah kita. Dan pada pagi yang cerah ini, Allah masih berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran adalah nikmat yang sangat spesial sekali. Hanya orang-orang tertentulah, orang-orang yang hendak Allah kehendakilah yang mau mentadaburi Al-Quran, yang tertarik belajar Al-Quran. Banyak orang tidak tertarik untuk Al-Quran, nggak mau belajar Quran, nggak peduli dengan Quran. Mau paham dia, tak paham dia, nggak ada masalah begitu. Sementara kita sudah belajar Quran, nggak paham kita takut gitu. Karena ditanya nanti itu, ma imam buka, siapa imam? Nah, kita jawab Al-Quran, apa kata Quran? Enggak, aku nggak pernah dibacanya di dunia. Aku tak pernah pelajari. Nggak mungkin. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita Allah berikan nikmat mencintai Quran. Jagalah nikmat. Pegang erat terus sampai akhir ayat itu. Jadikan Al-Quran ini teman sejati kita. Teman sejati baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kita ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan lagi dengan Al-Quran. Kita tak akan berpisah lagi dengan Al-Quran. Dan semoga Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi pembela kita nanti di Yaumul Hisab. Dan kita tetap bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Agar Allah jadikan rasa cinta Quran kita makin hari makin besar. Makin bertambah. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kita bersyukur sekali kita masuk komunitas yang mencintai Quran. 158 orang pagi ini semuanya modalnya sama. Apa itu cinta Quran? Kalau kita bandingkan kekayaan kita yang lain, kecil Bapak Ibu. Kecil itu. Kita punya mobil mewah, kecil itu. Kita punya mobil apartemen yang bertingkat, kecil. Kita punya emas, kita punya usaha bisnis yang banyak, kecil itu. Dibanding dengan Bapak Ibu sekarang punya rasa yang ingin memenangkan. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semuanya umat manusia yang membawa dari kondisi yang gelap kita kepada kondisi yang terang benderang. Nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nah, dengan adanya Nabi Muhammad membawa risalah dari Allah, kita bisa membedakan ini yang hak dan ini yang batil. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab jumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan sifat kepada kita semuanya. Dan kita bersama beliau memasuki surganya. Dan di surga pun kita minta kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Lagi-lagi modalmu apa? Kok setinggi itu cita-citamu? Apa enggak PHP? Apa enggak cuma harapan palsu? Enggak. Allah enggak pernah merubah janjinya. Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita mencintai Allah. Kita mencintai Rasul. Dan buktinya apa? Kita mencintai Al-Quran. Al-Quran yang kita bahas hari ini, kita cintai. Mungkin kita belum paham semuanya. Tapi karena cinta kita pada Al-Quran, kita mau mentadaburinya. Maka rasa cinta inilah menjadi andalan kita untuk bertemu dengan Nabi dan bertetangga dengan Rasulullah nanti di surganya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita mulai ayat surat An-Nisa ayat 1 di pertama ini. Dan kesempatan yang terbaik itu diambil oleh Bu Indes. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bu Indes di mana sekarang? Saya sedang di Bandung, Pak Ustadz. Kebetulan lagi di rumah orang tua. Oh, sebelumnya di mana? Di Depok, Pak Ustadz. Ya maka tadi di Depok kok di Bandung ini. Oh, ada orang tua ya. Pasti aslinya Bandung Bu Indes ya. Iya, Oke. Bu Indes kapan masuk Al-Sandi pertama? bulan Oktober, Pak Ustadz. Oktober 2022. Oh, Oktober ya. Oh, Ya, ini tampilan keberapa ini? Yang kedua? kedua, betul, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya juga Bu Indes. Sejak Bu Ya, Indes sebelumnya pernah belajar Al-Quran, gramatikalnya? Belum. belum pernah. Nah, setelah belajar, apa bedanya sekarang yang terasa sama Bu Indes pada saat membaca Quran sebelum belajar gramatika dan setelah belajar gramatika? Apa yang terasa perbedaannya? Banyak, Pak Ustadz. Ya, sekarang Alhamdulillah. Kalau dulu kan kita hanya baca-baca aja. Kalau sekarang, Ya. Alhamdulillah,
Jadi sedikit-sedikit terlintas lah maksudnya apa dari kata-kata tersebut. Tuh ternyata setiap satu kata itu tidak hanya, kalau bahasa Indonesia kan satu kata satu arti, tapi kalau Ya, dalam Al-Quran ini satu kata itu ternyata dia mengandung satu apa kalimat kadang-kadang ya. ya, ada pelakunya, ada waktu apa, apakah yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi ya alhamdulillah Pak Ustadz. Terus kalau misalkan sekarang ada kata-kata yang sudah familiar gitu, yang sudah terbenakan, kali baca, oh saya udah, insya Allah udah ngerti lah apa itu Enak yang ya, perasaan alhamdulillah kita apa istilahnya kalau kita baca Quran tahu dari teks asli, nikmat sekali ya. ya, iya betul. Paham. Udah siap Bu Indes untuk ayat Anisa ayat 1 ya? Insya Allah siap Pak Ustadz. Silakan. Tadi dikasih suara putus-putus, misalkan itu apa namanya headsetnya itu ya, misalkan agak dekat dikit. Jadi agak putus-putus suaranya. Oke, coba tes lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, silakan ya. Gimana? Oke, silakan Bu Indes. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani atas semua ilmu yang telah Buya ajarkan kepada kami, khususnya kepada saya. Dari saya yang awalnya tidak mengerti apa-apa tentang gramatikal Al-Quran, sampai sekarang, alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya mulai memahami bagaimana cara memenggal ayat, menganalisa bentuk, pelaku, akar kata, pola, hingga mencari artinya di dalam kamus. Saya sangat bersyukur karena Allah telah mengizinkan saya untuk menuntut ilmu ini. Semoga ilmu ini menjadi berkah bagi saya di dunia dan akhirat. Untuk Buya, semoga jerih payah Buya dalam mengajar kami menjadi amal jariah, berat timbangan Buya, kebaikan Buya. Dan semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah, sehingga Buya dapat terus membersamai kami dalam belajar Al-Quran. Serta semoga Buya sekeluarga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya juga ucapkan untuk guru-guru pembimbing saya, Ibu Aini, Bapak Budi, SPP, Bapak Joko, serta pembimbing yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu di sini, namun tidak mengurangi rasa takdim saya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu Allah balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Ibu Ketua Kelas kami, Ibu Rita Herlinda, yang selalu siap membantu kami untuk membuatkan PPT. Semoga menjadi ladang pahala untuk Ibu Rita. Amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelas Oktober atas dukungannya kepada saya. Mobil khusus untuk Ibu Misdawati dan Ibu Eni ini yang telah mengajak saya untuk bergabung di sini. Semoga kita semua istiqomah dalam mempelajari Al-Quran
dan kelak dapat berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya akan coba menguraikan surat An-Nisa ayat 1. Sebelum itu akan saya bacakan dulu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini akan saya penggal menjadi 39 penggalan kata dan dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 24. Kelompok kedua, penggalan 25 sampai dengan 33. Kelompok ketiga, penggalan ke-34 sampai dengan 39. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, an-nasu. Penggalan keempat, ittaqu. Penggalan kelima, rabbakumu. Penggalan keenam, alladzi. Penggalan ketujuh, khalaqo. Penggalan ke-8, hum. Penggalan ke-9, min. Penggalan ke-10, nafsin. Penggalan ke-11, wahidatin. Penggalan ke-12, wa. Penggalan ke-13, khalaqo. Penggalan ke-14, min. Penggalan ke-15, ha. Penggalan ke-16, zaujaha. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, basta. Penggalan ke-19, min. Penggalan ke-20, ma. Penggalan ke-21, rijalan. Penggalan ke-22, kasiron. Penggalan ke-23, wa. Penggalan ke-24, nisaan. Penggalan ke-25, wa. Penggalan ke-26, ittaqu. Penggalan ke-27, Allah. Penggalan ke-28, alladzi. Penggalan ke-29, tasaaluna. Penggalan ke-30, hi. Penggalan ke-31, hi. Penggalan ke-32, wa. Penggalan ke-33, al-arhama. Penggalan ke-34, inna. Penggalan ke-35, Allah. Penggalan ke-36, kana. Penggalan ke-37, alai. Penggalan ke-38, hum. Penggalan ke-39, roqiban. Untuk uraian kelompok pertama, dimulai dari penggalan 1, yaitu ya, merupakan huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, merupakan huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, an-nasu, bentuknya KBKK, cirinya diawali dengan alif lam. Akar katanya nasa, asalnya dari nawasa. Ini berlaku kaidah satu rupiah poin kedua, yaitu dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun.
Dalam Kamus Al-Munawwir halaman 1475 artinya manusia. Penggalan ketiga, ittaqu. Bentuknya KKP berasal dari KKSAD tattaquna. Ciri yang membedakan KKP dengan KKL pelaku umum pada kata ini adalah akar kata kedua pada KKP berharokat dhamma, yaitu ku. Sedangkan pada KKL pelaku umum, akar kata kedua berharokat fathah, yaitu ko. Proses dari KKSAD menjadi KKP, yaitu kita buang dulu huruf ciri KKSAD yang di depan, yaitu ta, kemudian tambahkan alif penolong. Harokatnya mengikuti alif dalam pola KKL-nya, yaitu kasroh. Kemudian, untuk huruf di belakang, kita ganti na dengan alif. Jadi, KKL-nya adalah ittaqu. Pelakunya antum, akar katanya waqoya. Untuk mencari akar kata, bisa Bapak Ibu lihat di buku materi halaman 32. Sana disebutkan, setelah dibuang semua huruf yang merupakan huruf tambahan, baik huruf tambahan kata kerja, kata benda, ataupun pola, maka yang tinggal adalah taku. Sehingga akar katanya sudah seperti waqoya. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Buya Rizal Al-Hasani. Waqoya ini termasuk salah satu dari 4 akar kata yang mempunyai 2 huruf ya, yang jumlahnya kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Polanya ifta'ala, proses peleburan waqoya menjadi ittaqo. Waqoya dimasukkan ke dalam pola ifta'ala menjadi iwtaqoya. Karena alif kasroh tidak bisa diikuti waw sukun, maka waw sukun melebur ke ta pola, sehingga huruf ta berharokat tasjid, dan huruf tia yang di belakang tidak berharokat, menjadi ittaqo. Ini juga dapat dilihat di buku materi halaman 32. Kata yang dicari di kamus, ittaqo, dalam Mahmud Yunus halaman 505 artinya takut. Jadi, ittaqu artinya takutlah kalian. Penggalan kelima, robbakumu. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari 2 kata, yaitu robba dan kumu. Kata pertama robba asalnya dari robbun. Karena merupakan objek dari ittaqu, maka menjadi robban. Karena diikuti oleh kata ganti, maka menjadi robba. Bentuknya KBKK, jadi kata bendanya, huruf kedua akar kata berharokat sukun dan diakhiri fathah lain. Akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata kedua kumu asalnya dari kum. Karena di belakangnya ada alif lam sukun, maka mim sukun diberi harokat domah. Karena tidak boleh ada 2 sukun yang berurutan. Kum merupakan kata ganti orang kedua jamak, artinya kalian. Jadi, robbakumu artinya Tuhan kalian. Penggalan ke-6, al-ladzi merupakan kata penghubung, artinya yang. Penggalan ke-7, kholaqo, bentuknya KKL, cirinya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhir berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kholaqo, polanya fa'ala. Dalam Kamus Al-Munawwir halaman 363 artinya dia telah menciptakan. Penggalan ke-8, merupakan kata ganti orang kedua jamak, artinya kalian. Penggalan ke-9, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, nafsin, bentuknya KBKK, jadi kata bendanya didahului huruf jar, min, dan diakhiri dengan kasroh lain. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun.
dalam Mahfudz Yunus halaman 462, artinya diri. Penggalan ke-11, wahidatin. Bentuknya KBPA objek tunggal, jadi kata bendanya diakhiri kasroh ain dan ada tak marbutoh. Jadi pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat panjang dan huruf kedua berharokat kasroh. Ciri objeknya kasroh ain, ciri tunggalnya juga kasroh ain. Akar katanya wahada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Dalam Mahfudz Yunus halaman 494, artinya yang satu. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 kolako, bentuknya KKL, cirinya terdiri dari 3 huruf, huruf terakhir berharokat fathah, juga menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya kolako, polanya fa'ala. Dalam Kamus Al-Munawwir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan ke-14 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15 ha merupakan kata ganti orang ketiga tunggal gender perempuan, artinya nya. Penggalan ke-16 zaujaha, bentuknya kata benda majmuk terdiri dari 2 kata yaitu zauja dan ha. Kata pertama zauja asalnya dari zaujun. Karena merupakan objek dari kholako, maka menjadi zaujan. Kemudian karena di belakangnya diikuti kata ganti, maka menjadi zauja. Bentuknya kata benda kata kerja, jadi kata bendanya akar kata kedua berharokat sukun dan ada fathah ain belakang. Akar katanya zaja asalnya dari zawaja. Ini berlaku kaidah satu rupiah poin kedua, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Mahfudz Yunus halaman 159, artinya pasangan. Kata kedua ha merupakan kata ganti orang ketiga tunggal gender perempuan, artinya nya. Jadi arti dari zaujaha adalah pasangannya. Penggalan ke-17 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18 basta, bentuknya KKL, cirinya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhir berharokat fathah yang menunjukkan pelakunya adalah wa. Akar katanya basta, polanya fa'ala, dalam Mahfudz Yunus halaman 56, artinya dia telah menebarkan. Penggalan ke-19 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-20 huma merupakan kata ganti orang ketiga ganda, artinya mereka berdua. Penggalan ke-21 jalan, bentuknya KBKK jamak, jadi kata bendanya diakhiri dengan fathah ain. Jadi jamaknya akar kata kedua berharokat panjang. Akar katanya rojala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Dalam Mahfudz Yunus halaman 138, artinya laki-laki. Penggalan ke-22 kasiron, bentuknya KBPA objek tunggal, jadi kata bendanya diakhiri dengan fathah ain. Jadi PA-nya huruf kedua akar kata berharokat kasroh dan ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objeknya fathah ain di belakang, ciri tunggalnya fathah ain di belakang. Akar katanya kasuro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilun. Dalam Mahfudz Yunus halaman 368, artinya yang banyak.
Penggalan ke-23, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, nisaan, bentuknya KBKK jamak, jadi kata bendanya diakhiri dengan fathah tain. Ciri jamaknya, huruf kedua akar kata berharokat panjang. Akar katanya nasa, asalnya dari nasawa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Dalam Al-Munawwir halaman 1416, artinya perempuan-perempuan. Arti kelompok pertama secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah wahai ulangi. Arti kelompok pertama secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, yang Dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan Dia telah menebarkan dari mereka berdua laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. Uraian kelompok kedua dimulai dengan penggalan ke-25. Yaitu wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-26, ittaku, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD tattaquna. Jadi yang membedakan KKP dengan KKL pelaku umum pada kata ini adalah akar kata kedua pada KKP berharokat domah, yaitu ku, sedangkan pada KKL pelaku umum akar kata kedua berharokat fathah, yaitu ko. Proses dari KKSAD menjadi KKP, kita buang dulu huruf ciri KKSAD di depan, yaitu ta, kemudian tambahkan alif penolong. Harokatnya mengikuti alif dalam pola KKL-nya, yaitu kasroh. Kemudian, untuk huruf di belakang, kita ganti na dengan alif. Jadi, KKP-nya adalah istaku. Pelakunya antum, akar katanya wakoya. Untuk mencari akar kata, setelah dibuang semua huruf yang merupakan tambahan, baik huruf tambahan kata kerja, kata beda, ataupun pola, maka yang tinggal adalah taku, sehingga akar katanya pasti wakoya. Ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Buya Rizal Al-Hasani, sehingga wakoya ini termasuk salah satu dari 4 akar kata yang mempunyai 2 huruf ya, yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Polanya ifta'ala, proses peleburan wakoya menjadi ittaqo, wakoya dimasukkan ke dalam pola ifta'ala menjadi iutaqoya. Karena alif kasroh tidak bisa diikuti waw sukun, maka waw sukun melebur ke huruf ta pola, sehingga huruf ta berharokat tasydid dan dia di belakang tidak berharokat, jadi ittaqo. Ini terdapat di buku materi halaman 32. Kata yang dicari di kamus ittaqo dalam Mahfudz Yunus halaman 505 artinya takut. Jadi ittaqu artinya takutlah kalian. Penggalan ke-27, Allah, artinya Allah. Allah berharokat akhir fathah karena merupakan objek dari ittaqu. Kemudian penggalan 28, allazi, merupakan kata penghubung artinya yang. Penggalan ke-29, tasa aluna, bentuknya KKSAD, asalnya dari tatasa aluna. Cirinya di awal ada ta, di belakang ada waw sukuna. Kalau punya antum, akar katanya ta'ala, polanya tafa'ala. Di ayat ini ditulis tasa aluna. Seharusnya tatasa aluna. Di sini terdapat 2 ta yang menjadi satu, yaitu ta ciri KKSAD dan ta pola. Ini ada di materi halaman 40 mengenai tambahan penjelasan poin kedua.
Dalam Kamus Al-Munawir halaman 600, artinya saling meminta. Jadi, tatasa aluna, artinya kalian akan saling meminta. Penggalan ke-30 di merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-31 di merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-32 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-33 al-arhama. Bentuknya KBKK jamak, ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Ciri jamaknya ada alif di depan akar kata, dan huruf kedua akar katanya berharokat panjang. Akar katanya rohma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Dalam Maksud Yunus halaman 139, artinya persaudaraan atau kasih sayang. Arti kelompok kedua secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah, dan takutlah kalian kepada Allah, yang kalian akan saling meminta dengannya dan berkasih sayang. Uraian kelompok ketiga dimulai dengan penggalan ke-34, yaitu inna, merupakan bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-35, Allah adalah Allah. Allah berharokat fathah karena ada inna di depannya. Kemudian penggalan ke-36, kana, bentuknya KKL, cirinya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhir berharokat fathah, yang menunjukkan pelakunya adalah dua. Akar katanya kana, asalnya dari kawana. Ini berlaku pada satu huruf ya poin 2, yaitu dalam akar kata, huruf mau dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala dalam Maksud Yunus halaman 386, artinya ya adalah. Penggalan ke-37, alai, merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-38, merupakan kata ganti orang ketiga jamak, artinya kalian. Penggalan ke-39, rokiban. Bentuknya KBPA objek tunggal sekaligus sebagai KBSL. Dari kata bendanya ada fathah ain belakang. Jadi pelaku aktif dan superlatifnya, huruf kedua akar kata berharokat kasroh, dan ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objeknya fathah ain di akhir, ciri tunggalnya juga fathah ain di akhir. Akar katanya rokoba, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBPA atau KBPA-nya fa'ilun. Dalam Maksud Yunus halaman 145, artinya penjaga. Arti kelompok ketiga secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah, sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha Penjaga. Arti keseluruhan Quran Surat An-Nisa ayat 1 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, yang Dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan Dia telah menebarkan dari mereka berdua laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. Dan takutlah kalian kepada Allah, yang kalian akan saling meminta dengannya dan berkasih sayang. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha Penjaga. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat Bu Indes. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Indes? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Bohong atau bahagia? Bahagia ya. Bahagia, Pak Ustadz. Sebelumnya Bu Indes bisa seperti itu nggak ya? Oh ya, tentu saja enggak, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ilmu Al-Quran itu memang membuat kita bahagia ya. Iya, Pak Sekarang Ustadz. Bu Indes kalau baca Quran seperti itu ya. Apa latih buka kamus ini? Iya, iya Pak Ustadz. Iya. Udah pasti Pak Ustadz. Saya ini dulu penggal dulu. Iya. Saya dulu memang habis baca baru belajar dikit. Baca Quran itu biasanya bisa satu
setengah jam tuh satu juz misalkan. Nah, setelah belajar tuh satu ayat tuh 3 hari Bu Indes. Ya apalah kan sebelum Iya, selesai tuh nggak nyambung kayak berikut. Pokoknya sampai tuntas dulu baru nyambung. Jadi 3 hari. Mungkin Bapak Ibu sekarang Bu Indes kalau dikasih satu ayat tuh berapa lama bisa menerjemahkan? Bisa 2 jam. kalau eh tergantung Pak Ustadz, kalau nggak ada gangguan mungkin bisa, tapi kalau ada gangguan ini tuh mungkin ditunda dulu, saya tunda dulu. Iya. Penggal-penggal. Selamat Bu Indes ya, tuntas ya. Ya, terima kasih Dan Pak nambah dikit Ustadz. aja, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah Bu Indes uraikan ayat per ayat menurut gramatikalnya. Saya menambahkan untuk artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dia Allah memanggil manusia ini. Ittaqu rabbak. Takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi bertakwalah kepada Tuhan kalian. Takutlah pada kalian. Bertakwa kepada Allah artinya itu kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah. Lalu berhentilah apa yang dilarang. Kemudian ikhlaslah, ridalah atas apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi ya yuhanna suttaqu rabbakumul ladzi. Tuhan kalian yang allazi khalaqak dan telah menciptakan kalian. Kita alhamdulillah Bu, Allah yang menciptakan kita. Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Coba kita lihat hewan lain. Ada yang 4, kakinya 4. Nah, kakinya 4. Nah, coba bayang manusia kalau kakinya 4. Kita sebaik-baik berdiri kita. Kita punya mata depan. Ada makhluk lain mata yang kiri kanan. Kita sungguh luar biasa. Kejadian yang sangat baik sekali. Nah, kita bersyukur bahwa Allah yang menciptakan kita. Nah, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Siapa itu? Ya Nabi Adam. Jadi kita dari diri yang satu, kemudian wakhala minha zaujah, dan dijadikan istrinya. Dijadikan Siti Hawa. Kemudian wabasa minhuma, dan menebarkan dari keduanya itu rijalan katsiran, lelaki yang banyak dan perempuan. Terjemahnya kan lelaki dan perempuan yang banyak. Tapi bahasanya enggak, rijalan katsiran, lelaki yang banyak dan bagaimana kita menerjemahkannya? Lelaki dan perempuan yang banyak. Nah, banyak sekarang ya. Di Zom Al-Hasani sekarang ada 195 orang. Lelaki sekian, perempuan sekian. Banyak kita semua sekarang. Menyebar di seluruh dunia. Dan watakullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Kembali lagi Allah ingatkan, dan takutlah kalian kepada Allah yang tasa aluna. Kalian bertanya-tanya, kalian saling meminta bihi dengan. Kita meminta kepada Allah. Kita minta kepada yang lain. Kan iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Minta dengannya. Wal arham, dan saling berkasih sayang. Kita sayang sama teman kita sayang sama saudara kita. Sayang kita kenapa? Karena Allah semua. Semata karena Allah. Kita ingin bersama-sama masuk surga dengan saudara kita ajak dia belajar Quran. Kemudian Allah katakan, Innallaha, dan sesungguhnya Allah, karena yaitu alaikum raqiba. Kepada kalian sangat mengawasi, sangat menjaga, sangat dekat. Jadi kalau kita begitu, kita nggak berani lagi berbuat hal-hal yang tidak diingini oleh Allah. Hal-hal yang dilarang. Ingin kita adalah pekerjaan kita semua yang Allah perintah saja. Kita nggak mau lagi, apabila pekerjaan kita bernilai maksiat, nggak mau. Kita nggak mau lagi pekerjaan kita bernilai dosa. Kita pengen setiap tindak tanduk kita, tutur kata kita, perbuatan kita, semuanya bernilai ibadah. Kenapa? Karena innallaha kana alaikum raqiba. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Sebesar apapun perbuatan kita, Allah minta pertanggungjawaban. Maka sekali lagi, mari kita berniat ke depannya, kita tidak mau lagi berbuat hal-hal yang Allah larang. Dan perbuatan kita semuanya adalah perbuatan yang Allah suruh saja. Demikian uraian tadi Mbak Indes, Mumtaz ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami Quran dan semua kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Baik Bapak Ibu, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang mungkin tidak pas atau salah. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, kami kembalikan ke Bu Lasyarni Ayub untuk memandu acara berikut. Silakan Bu Lasyarni Ayub. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Nah, selamat ya Bu Indes. Terima kasih Bu Las. Ya, demikian uraian Al-Quran berikut penjelasan gramatikalnya telah kita ikuti. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dengarkan pagi ini menjadi Amin. ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah.